lihat bersama-sama ya. Kalau membaca itu harus fokus. Kalau nggak fokus nanti menjawab soal-soal SBMPTN itu kurang konsentrasi, akhirnya kan tidak bisa menjawab dengan baik. Kita lihat teks 1. Setelah memasuki abad ke-21, kalau dengan angka Arab seperti itu ya, ke tanda itu ya, jangan sampai lupa tanda hubung ya. Terus di koma, mengapa ada koma? Karena ada kata sambung setelah ya. Kalau di awal ada kata sambung biasanya setelahnya di koma. Ini ya Kak. Kalau kata sambung itu kalau menurut fungsinya dalam sebuah kalimat dia adalah keterangan ya. Jadi keterangan itu. Perkembangan teknologi, penulisan teknologi pakai K bukan teknologi ya. Terasa luar biasa, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informasi sehingga alur informasi pun terjadi tanpa hambatan. Tadi setelah memasuki abad ke-21 itu menduduki keterangan, subjeknya apa? Subjeknya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu subjek yang terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata, perkembangan dan teknologi. Intinya teknologi ya, mau berkembang mau tidak berkembang itu hanya tambahan. Itu frasa ya, gabungan dua kata. Intinya teknologi. Ya. Terasa itu adalah kata kerja, maka predikat itu biasanya berupa kata kerja. Kalau bukan kata kerja, biasanya kalimatnya hanya terdiri dari SP. Kalau kalimat pendek itu predikat bisa selain kata kerja. Namun, kalau kalimatnya itu panjang, biasanya predikat berupa kata kerja. Kalau kalimatnya ini panjang-panjang seperti ini, biasanya kata kerja. Misalnya kata yang pendek apa? Misalkan saya siswa, titik. Saya subjek, siswa predikat berupa kata benda. Saya baik. Nah, seperti itu kata predikatnya kata sifat. Itu ya, perkembangan teknologi subjek terasa. Predikat luar biasa objek. Kemudian diberi koma. Mengapa diberi koma? Ya. Dalam sebuah kalimat ya, itu kalau ada tanda koma itu biasanya kalau tidak kata sambung berarti itu menjelaskan kata sebelumnya atau frasa sebelumnya. Jadi yang luar biasa itu dijelaskan, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informasi. Ya itu. Jadi luar biasanya itu dijelaskan atau menjelaskan bisa dari luar biasa itu, maka diberi koma. Jadi kalau kamu akan menjelaskan, berilah koma. Ya, diberi koma 2. Tapi kalau itu sudah di akhir kalimat, berarti koma yang keduanya di titik. Kalau ini kan sudah di akhir ya, karena menduduki objek, maka tinggal di titik. Itu kalau nanti kedudukannya sebagai subjek, itu nanti komanya bisa 2, nanti saya akan terangkan ya, sehingga alur informasi pun terjadi tanpa hambatan. Kalimat yang kedua, untuk itu adalah kata sambung, maka di koma. Dalam mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, di koma lagi. Mengapa di koma lagi? Ada kata dalam, ada kata depan, kata sambung itu kalau di awal itu biasanya di koma. Nah, tadi untuk itu kata sambung masih disambung lagi kata depan, diberi koma lagi. Ya. Diperlukan penyaringan, diperlukan predikat, penyaringan objek. Lah, sekarang subjeknya di mana, Bu? Kok enggak ada? Subjeknya itu mengacu kepada untuk itu itunya itu ke depan apa?
Nah, itu yang menjadi subjek. Ya. Jadi subjeknya dilesapkan, dihilangkan, tapi mengacu pada kata itu. Kalimat ketiga, sistem penyaringan bisa dilakukan dengan cara sistem ya, bukan sistem. Sistem penyaringan bisa dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai nasionalisme terhadap anak-anak bangsa sejak dini. Di koma lagi, ya sejak dini. Nah, ini menjelaskan di belakangnya baik formal maupun non formal. Itu menjelaskan sejak dininya kapan toh? Nah, tapi kalau tidak ingin dijelaskan, kamu kalimatnya pendek, ya udah berhenti di situ saja, nggak masalah. Kata non formal, non itu adalah imbuhan, non antar, kemarin sudah dibahas guru kan. Anti itu ada imbuhan, maka harus dirangkai kecuali diikuti kata nama kota atau nama orang. Non formal yang secara formal dilakukan di sekolah, itu masih menjelaskan ya. Kemudian koma ini lagi, sedangkan itu kata sambung, maka kata sambung koma, sebelumnya ada koma, itu juga menandai kalau ada kata sambung di tengah. Ingat ya, kata sambung di tengah boleh di koma jika, maaf ini kucingnya ganggu, enggak apa-apa ya, udah terlanjur direkam. Koma. Jadi kata sambung yang boleh di tengah sebelumnya diberi koma adalah kata sedangkan, tetapi, melainkan. Itu ya, diingat-ingat ya. Selainnya itu tidak boleh diberi koma. Sedangkan secara non formal dilakukan di keluarga dan secara formal dilakukan, keliru nih. Ya, saya lanjut lagi. Payah sekali nih saya ini ya, bentar. Sedangkan secara normal dilakukan di keluarga dan masyarakat. Kalimat keempat, bila tidak dilakukan penyaringan yang baik, mengapa diberi koma? Karena ada kata bila. Bila adalah kata sambung, ya, itu saudaranya jika. Ya. Dikhawatirkan muncul dampak buruk terhadap masyarakat. Subjeknya mana? Itu juga dihilangkan. Ya, sedangkan secara normal dilakukan di keluarga dan masyarakat. Jadi boleh. Tapi kalau ingin dicari ya kamu harus merujuk ke kalimat sebelumnya, kira-kira subjeknya itu apa. Itu hanya untuk efektif saja ya. Hal ini disebabkan perubahan cepat dalam teknologi informasi yang telah mengubah budaya sebagian masyarakat di dunia. Ada koma lagi. Ya, untuk menjelaskan itu namanya frasa atau frasa ya. Terutama yang tinggal di perkotaan. Ya, masyarakat dunia yang mana? Diberi koma. Terutama yang tinggal di perkotaan. Gitu dulu ya, satu kalimat, satu paragraf.